Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Freddy Yogi Wardana, NIM 224031003. Nah, jadi teman-teman, akhir-akhir ini Indonesia mengalami pergantian menteri, yakni Menteri Bapak Purbayanto, Menteri Keuangan atau Kemenkeu. Nah, dari kebijakan-kebijakan Bapak Purbaya tersebut, tentunya banyak kebijakan-kebijakan lama yang diperbarui. Salah satunya kebijakan impor ekspor. Dalam bidang thrifting, saya ambil contoh, itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan yang ingin menembus pasar di Indonesia itu tentunya akan sedikit kesulitan karena kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Bapak Purbaya. Nah, lalu bagaimana kita semisal mau menghadapi kebijakan-kebijakan politik dari suatu negara, atau kita sudah mau menjajaki pasar internasional? Bagaimana kita menetapkan harga di suatu negara, dan bagaimana kita dalam memutuskan komunikasi pemasaran di negara. Nah, jadi teman-teman, akhir-akhir ini banyak bisnis offline yang dulu sudah kita kenal sudah beralih ke bisnis digital. Contohnya yaitu marketplace Shopee. Nah, jadi teman-teman, marketplace Shopee itu sendiri merupakan marketplace dari Indonesia atau lokal yang sekarang ini sudah menjajaki negara-negara di luar Indonesia. Saya ambil contoh Filipina, Malaysia, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu ekspansi marketplace lokal yang luar biasa yang sudah menjajaki pasar internasional. Lalu bagaimana sih Shopee itu kok bisa sampai menembus pasar internasional? Bagaimana rahasianya hingga saat ini Shopee itu masih sangat eksis di pasar internasional? Lalu apa sih sebenarnya korelasinya antara kebijakan Kementerian Keuangan dengan Shopee? Nah, jadi teman-teman, hal tersebut menjadi contoh buat kita menelaah, ya teman-teman. Jadi Shopee sudah memasuki pasar internasional yang tentunya Shopee harus menaati peraturan yang ada di negara lain. Semisal di Filipina, Shopee harus menaati peraturan-peraturan yang ada di Filipina untuk penetapan harga maupun strategi komunikasi Shopee pada pasar internasional di Filipina. Nah, dengan hal tersebut kita akan menjunjung materi, yaitu strategi penerapan harga dan strategi keputusan komunikasi pada pasar internasional. Nah, sebelum mengetahui bagaimana sih strategi Shopee untuk memasuki pasar internasional, kita perlu ketahui bahwa keputusan penetapan harga pada pasar internasional ada beberapa poin, teman-teman. Kita ambil untuk tujuan penetapan harga. Apa sih tujuan penetapan harga di pasar internasional itu? Nah, salah satu tujuannya yaitu untuk mencapai keuntungan perusahaan tentunya, ya teman-teman. Lalu untuk penetapan harga itu apa faktor yang mempengaruhi untuk penetapan harga, teman-teman? Nah, jadi salah satu faktornya yaitu daya beli konsumen di suatu negara itu berbeda-beda, teman-teman. Jadi kita kalau mematok harga itu harus melihat situasi di suatu negara, teman. Kita tidak bisa menyamakan negara Indonesia itu sama dengan negara lain. Atau ambil contoh negara Filipina, tentunya budaya dan semuanya itu sangat berbeda, teman-teman. Lalu poin ketiga itu ada strategi penerapan harga internasional. Ada beberapa strategi. Saya ambil salah satu strateginya, yaitu strategi standarisasi harga atau harga relatif sama di semua negara, teman-teman.
Jadi kalau di negara Asia melihat Shopee yang sudah menjajaki di pasar-pasar internasional, tepatnya di Asia, selisih harga itu tidak terlalu signifikan teman-teman, atau nilai daya beli masyarakat di suatu negara Asia Tenggara itu tidak terlalu jauh untuk daya belinya. Lanjut ke poin yang 4, yaitu resiko penetapan harga internasional. Apa sih resiko penetapan harga internasional? Saya ambil contoh, ada satu resiko, yaitu produk dianggap terlalu mahal atau terlalu murah. Nah, itu salah satu resikonya teman. Jadi kalau kita salah dalam penetapan suatu harga di suatu negara, itu akan menjadi imbas bagi perusahaan itu sendiri. Misal kita terlalu tinggi menetapkan harga, otomatis tidak ada yang beli. Kita harus melihat daya beli suatu negara itu terlebih dahulu. Lanjut, sudah penetapan harga, yaitu bagaimana sih strategi komunikasi pada pasar internasional itu. Nah, kita lihat tujuannya dulu. Apa sih tujuan komunikasi pemasaran itu? Nah, jadi tujuan strategi komunikasi pemasaran internasional itu yang pertama yaitu untuk membangun kesadaran merek atau brand awareness. Tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan yang namanya brand awareness, yaitu bagaimana perusahaan itu untuk memperkenalkan brandnya itu kepada masyarakat. Lalu apa sih tantangan komunikasi pemasaran internasional itu? Ada banyak teman-teman. Saya ambil contoh, yaitu perbedaan bahasa. Tentu saja strategi komunikasi pemasaran itu sangat penting jika bahasanya dimengerti teman. Di Filipina atau di Malaysia itu sudah beda bahasanya. Jadi yang paling penting itu ada perbedaan bahasa. Dan ada lagi itu perbedaan budaya teman-teman. Budaya yang ada di Indonesia itu berbeda banget dengan budaya yang ada di luar sana. Selanjutnya yaitu ada strategi komunikasi internasional. Yang pertama itu ada komunikasi terstandarisasi atau pesan global yang sama. Walaupun bahasanya beda, kalau bisa itu pesan yang disampaikan itu sama teman-teman. Jadi untuk mempermudahkan Shopee untuk mengkomunikasikan produknya kepada masyarakat walaupun berbeda budaya teman-teman. Nah, untuk elemen komunikasi pemasaran itu ada banyak. Yang pertama ada iklan, diskon cashback, ongkir untuk marketplace Shopee. Dan di Shopee itu ada yang namanya public relation atau organisasi dalam Shopee yang tugasnya itu untuk mempresentasikan apa sih Shopee itu kepada masyarakat atau hubungan masyarakat gitu kalau bisa. Nah teman-teman, dalam pasar internasional Shopee menerapkan diferensiasi harga atau diferensiasi price. Jadi harga Shopee di Indonesia dengan negara lain itu berbeda teman-teman. Tentunya layanannya, promo, cashback dan lain sebagainya itu berbeda teman-teman. Itu yang membuat Shopee itu diterima di negara luaran sana. Lanjut, Shopee itu mengetahui budaya-budaya di negara lain teman-teman, berbeda dengan di Indonesia. Dan strategi keberhasilan penetap harganya, Shopee juga mempertimbangkan faktor daya beli masyarakat. Jadi melihat apakah daya beli di negara lain itu sekuat Indonesia atau bahkan malah lebih lemah dibandingkan Indonesia, atau bahkan lebih kuat dibandingkan daya beli yang ada di Indonesia. Shopee memperhatikan itu. Jadi strategi penetapan harga ini bertujuan untuk menciptakan persepsi harga, sehingga Shopee itu dapat mempertahankan posisinya di pasar internasional. Lalu bagaimana sih keputusan
komunikasi pada pasar internasional yang dilakukan oleh Shopee. Selain harga, Shopee juga memperhatikan keputusan komunikasi pemasaran, teman-teman. Shopee menggunakan strategi komunikasi yang diadaptasi secara lokal, baik dari segi budaya maupun media yang digunakan. Shopee menggandeng influencer berbeda. Kalau di Indonesia itu yang digandeng Shopee seperti saya ambil contoh. Nah, di Indonesia Shopee itu menggandeng BA Fuji. Sedangkan di luar negeri kalau menggandeng BA Fuji tidak ada yang mengenal Fuji itu siapa, Fuji-Fujian. Misal di Filipina itu tidak mengenal siapa itu Fuji. Jadi di Filipina itu ada artis sendiri yang digandeng oleh Shopee. Jadi begitu untuk strategi komunikasi pasaran diterapkan oleh Shopee. Lalu setelah kita bahas lama hal tersebut, apa sih keterkaitan harga dan komunikasi? Jadi keputusan penerapan harga dan keputusan komunikasi Shopee itu saling mendukung, teman-teman. Komunikasi yang intens dan relevan membuat konsumen memahami nilai yang ditawarkan Shopee, sehingga harga yang ditetapkan dianggap sepadan bahkan menguntungkan, teman-teman. Sebagai penutup atau kesimpulan, keberhasilan Shopee di pasar internasional tidak terlepas dari ketepatan dalam mengambil keputusan, teman-teman. Penerapan harga dan keputusan komunikasi dengan menyesuaikan strategi harga dan keputusan komunikasi sesuai karakter pasar lokal, Shopee mampu bersaing dan berkembang di berbagai negara. Jadi itu yang membuat Shopee bisa tembus ke pasar internasional, teman-teman. Jadi Shopee menerapkan beberapa strategi penerapan harga dan keputusan komunikasi pemasaran internasional, teman-teman. Sekian pemaparan materi dari saya, Freddy Yogi Wardana. Mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga pemaparan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.